Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Soleh dan Soleha kelas 1B? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Tiwi di pembelajaran daring hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rasydi wa a'idni min syarri nafsi. Alhamdulillah, tadi anak-anak sudah berdoa, membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan anak-anak kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dan dalam mengerjakan aktivitas yang lain. Untuk anak-anak yang sudah sholat duha, yang sudah lapor, Ustazah ucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan anak-anak untuk bisa sholat duha. Dan untuk yang belum sholat duha, silakan bisa sholat duha dulu, masih ada waktu ya. Dan untuk yang tidak sholat duha hari ini, yang menangis, Ustazah harap besok bisa mengerjakan sholat duha ya. Sebelum melakukan aktivitas yang lain, silahkan anak-anak bisa sholat duha terlebih dahulu. Oke. Nah, Ustazah lanjut. Untuk pembelajaran hari ini, anak-anak belajar tema 6, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, di subtema 4 ini kita belajar tentang bagaimana bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ya, anak-anak sudah mengerti bekerja sama ya, yaitu mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama dengan tujuan supaya pekerjaan tersebut menjadi ringan. Nah, di sini bekerja samanya dalam hal menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ya. Lingkungan anak-anak di sekitar rumah maupun di sekolah harus dijaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya supaya kita bisa tinggal di tempat tersebut, tinggal dengan nyaman, tinggal dengan aman, dan tubuh kita juga terasa sehat dan kuat. Dan perlu anak-anak ketahui, nah di sini ada semboyan ya. Di situ di gambar rumah ada semboyan kebersihan pangkal kesehatan ya. Maka dari itu perlu dijaga kebersihan lingkungan sekitar kita, karena jika kita menjaga kebersihan maka kesehatan yang akan kita dapat ya. Kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan, maka tubuh kita juga tidak sehat ya, sakit-sakitan ya, seperti itu. Jadi anak-anak diingat-ingat bahwa kebersihan pangkal kesehatan ya. Nah, di sini ada sebuah teks. Kita sama-sama
Orang-orang tinggal di tempat berbeda. Ada yang tinggal di kota, ada juga yang tinggal di desa. Semua orang menginginkan lingkungan bersih. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat. Lingkungan kotor membawa penyakit. Bekerja samalah menjaga lingkungan tetap bersih. Tuhan mencintai orang yang menjaga lingkungan. Nah, tadi anak-anak sudah mengetahui ya bahwa lingkungan yang bersih akan menimbulkan atau menyebabkan tubuh kita menjadi sehat. Tetapi jika lingkungan yang kotor akan membuat tubuh kita dihinggapi ya penyakit ya, apapun itu. Ada yang pilek, ada yang batuk dan penyakit sebagainya. Dan nah, ini yang perlu anak-anak ketahui bahwa bahwa Allah menyukai hambanya yang menjaga kebersihan ya, karena kebersihan itu juga sebagian dari iman ya, karena kita beribadah, kita sholat, kita berpuasa, itu kan juga diwajibkan untuk menjaga kebersihan, apalagi sholat ya, dari tempatnya, bajunya, badan kita harus bersih ya, supaya ibadah kita juga diterima. Sama halnya dengan menjaga lingkungan ya. Nah, bekerja sama menjaga lingkungan. Nah, di sini menceritakan bahwa di sini adalah terdapat bentuk kerjasama ya, Siti ya, Siti dan temannya ya. Kita membaca bersama-sama. Bekerja sama menjaga lingkungan. Siti adalah tetanggaku. Siti menanam banyak pohon di rumahnya. Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Siti selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Nah, di sini ditunjukkan bahwa Siti ya sangatlah merawat lingkungan yang ada di rumahnya, menanam banyak pohon, membersihkan saluran air atau biasanya anak-anak sebut dengan got ya, di depan rumahnya. Supaya apa saluran air dibersihkan? Supaya airnya tidak tergenang jika ada hujan ya. Kalau tergenang kan menyebabkan banjir, tetapi kalau selalu dibersihkan, sampahnya diambil, tidak menyebabkan banjir. Dan sampahnya pun harus dibuang di tempatnya ya, jangan dibuang sembarangan ya. Biasanya kan setiap rumah itu di depan rumahnya ada tong sampah ya, yang biasanya dibagikan dari kelurahan atau bisa dibuat sendiri. Nah, di situ sampahnya ditaruh di situ ya, terus ditutup ya, supaya jika sampahnya berbau ya tidak mencemarkan bau yang tidak enak. Nah, keluarga Siti tetangga yang baik. Kami membersihkan saluran air bersama. Kami menyiram tanaman bersama. Kami bekerja sama menjaga lingkungan. Aku bersyukur bertetangga dengan Siti. Nah, di sini juga ya terdapat arti bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ya. Mengerjakan kegiatan dalam menjaga kebersihan, misalnya membersihkan saluran air bersama, menyiram tanaman bersama ya, semuanya dilakukan dengan cara bekerja sama supaya kita semuanya juga bisa hidup dengan rukun, hidup dengan aman, nyaman ya dengan tetangga kita ya. Biasanya kegiatan ini ya, kegiatan yang untuk menjaga lingkungan, jika bekerja sama biasanya
dilakukan di rumah itu secara bergotong royong ya, atau biasanya disebut juga dengan kerja bakti ya. Nah, di sini ada teks bekerja sama menjaga lingkungan. Nah, kalau kemarin anak-anak belajar tentang kalimat perintah ya. Ada kalimat perintah, ada kalimat ajakan ya. Ada kalimat permintaan tolong. Nah, sekarang hari ini anak-anak belajar tentang ungkapan pemberitahuan atau kalimat pemberitahuan. Yang isinya apa, Ustazah? Isinya tentang memberitahukan sesuatu ya, atau memberikan informasi ya. Dan biasanya kalimat pemberitahuan ini diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalau kalimat perintah kemarin diakhiri dengan tanda pentung ya, tanda seru. Nah, kalau kalimat pemberitahuan bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau menginformasikan sesuatu dan diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Siti menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Nah, berarti dari kalimat ini anak-anak bisa mengetahui kalimat ini memberitahukan bahwa Siti setiap harinya menyapu rumahnya ya. Nah, berikut contoh-contoh kalimat pemberitahuan. Yang pertama, Siti menyiram bunga saat pagi dan sore hari. Nah, itu yang tanda miringnya salah ketik ya, maaf. Nomor 2, Lani menyukai Siti. Nah, di situ nanti ada tanda titiknya di akhir. Nomor 3, rumah Siti sangat asri karena banyak pohon. Nah, di situ juga ada tanda titiknya. Nomor 4, keluarga Siti tetangga yang baik. Nah, di situ seharusnya ada titiknya ya, anak-anak. Nomor 5, kami membersihkan saluran air bersama. Nah, di situ juga terdapat titiknya di akhir kalimat. Nah, ini semua contoh kalimat pemberitahuan ya, atau kalimat menginformasikan sesuatu. Nomor 1 itu kalimat yang memberitahukan bahwa Siti pada pagi dan sore hari selalu menyiram bunga. Nomor 2, memberitahukan bahwa Lani menyukai Siti. Nomor 3, kalimatnya memberitahukan tentang rumah Siti itu asri karena banyak pohon. Nomor 4, kalimatnya memberitahukan bahwa Siti adalah tetangga yang baik. Nomor 5, kalimatnya memberitahukan tentang bahwa kami ya, keluarganya Siti dan tetangganya itu membersihkan saluran air secara bersama-sama. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Nah, nanti ya, untuk tugas hari ini tadi kan anak-anak sudah belajar tentang bagaimana cara merawat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, dan juga belajar tentang kalimat pemberitahuan, yang mana kalimat pemberitahuan itu bertujuan untuk menginformasikan atau memberitahukan sesuatu. Dan hari ini tugasnya anak-anak membuat sebuah prakarya ya, yaitu anak-anak membuat hiasan untuk pensil ya. Di situ ada linknya, nanti Ustazah share linknya. Biasanya kalau di buku itu, di buku tema ya, tema 6 itu kan hiasannya menggunakan bulu ayam ya, karena bulu ayamnya itu biasanya kan terdapat di kemoceng ya, dan biasanya kemoceng bulu ayam itu kan susah dicari untuk
saat ini ya, karena jarang sekali, tidak mungkin kan anak-anak harus mencari bulu ayam langsung dicabut dari ayamnya ya. Supaya lebih mudah dan menggunakan bahan seadanya, maka hiasannya anak-anak diganti dengan menggunakan kertas origami ya. Nanti anak-anak bisa dipelajari lebih lanjut di videonya, nanti Ustazah share di videonya ya. Nanti bagaimana caranya, nanti dilihat di video yang Ustazah share, yaitu video membuat hiasan di pensil ya. Dan nanti untuk hasilnya difoto saja ya, difoto saja. Dan nanti berarti yang difoto itu proses pembuatannya dan juga hasil karya hiasan pensilnya ya. Nah, ini pembelajaran membuat prakarya ini bertujuan supaya melatih kreativitas anak-anak ya, dengan bahan yang sederhana ya, seperti origami, lem, pensil, dan gunting dan sebagainya. Anak-anak bisa menunjukkan kreativitasnya ya dalam membuat prakarya hiasan pensil. Silakan dihiasi dengan seindah mungkin ya, sebagus mungkin ya, supaya Ustazah bisa tahu, oh ternyata anak-anak kelas UP sangat kreatif sekali. Oke? Nah, mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran daring hari ini, marilah kita membaca doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'alamtani faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembelajaran daring hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, selalu jaga kesehatannya, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.